Nah, yang kalian lakukan adalah pakai, terserah mau pakai pinsat, terserah mau pakai klem. Saya biasanya lebih suka pakai klem, terutama klem yang bengkok. Ambil satu, baru kemudian celupkan ke betadine. Nah, baru dilakukan tindakan sterilisasi, ya. Dimulai dari ujung penis, kemudian sampai ke skrotum, sampai ke sepertiga paha dalam. Dengan arah yang kita sebut sebagai arah nama lainnya adalah sentrifugal, ya. Ya, centrifuge. Centrifuge itu dari dalam keluar. Sentrifugal gitu ya. Jadi nggak boleh diulang-ulang. Jadi nggak boleh yang habis ke sini dibalik lagi tuh nggak boleh. Ya, masih ingat ya teknik sterilisasi. Sudah selesai, buang. Kalau instrukturnya buku riak, buku riak. Apa itu? Buku riak tuh teriak misalnya, jangan dibuang sayangnya. Nih, sudah letakkan di sini. Pamit aja dok, saya letakkan di sini ya, gitu, atau di sini. Gitu. Ceritanya karena kan juga nggak pakai. Satu, kemudian lakukan kedua kali menggunakan betadine lagi. Oke, lakukan hal yang sama. Kenapa harus dua kali? Satu kali yang gini, kalau kalian bekerjanya lambat, maka satu kali cukup. Kenapa? Karena dengan satu kali itu dia perlu waktu, betadine yang di dalam ada kandungan iodin itu memerlukan waktu 3-5 detik untuk bukan menguapnya, berefek. Ya. Jadi kalau kalian mengerjakan ininya cepat lalu kemudian langsung ke cairan berikutnya, maka dia belum sempat berefek, udah hilang gitu. Maka yang dilakukan adalah, let's say kalian bekerjanya cepat, maka betadine-nya 2 kali. Oke. Lakukan hal yang sama, lokasinya juga sama. Sudah, baru kemudian kalian buang. Yang ketiga, itu menggunakan alkohol. Ya, gunakan alkohol, lakukan hal yang sama. Oke, kalau sudah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Pakai duk steril. Oke, terus? Duk dosalis. Oke. Nah, ini tadi sudah dibuka kan? Baru yang kalian lakukan selanjutnya adalah ambil cairannya. Berapa cc? Yang ada di sini berapa cc? 2 mili. 2 mili. Ambil seluruhnya, ya. 2 cc ceritanya. Baru yang kalian lakukan selanjutnya adalah yang pertama memblok nefusnya. Cara membloknya itu sebenarnya gini. Saya boleh pinjam tangan. Nah, ini misalnya seperti ini. Penis itu kan begini ya. Ini misalnya penis. Yang ini nih adalah radix penis, akar penis. Jadi penis itu, korpus penis itu akan bercabang menjadi 2. Jadi ke sini dan ke sini. Yang ini adalah radik penisnya, akar penis. Nah, ini mana ya? Coba begini. Nggak bisa lebih ini. Nah, saya begini. Di sini karena dia udah bercabang, maka di sini ada kosong sebenarnya. Ada kosong. Lalu kemudian kalian raba di sini. Lalu kalian tusuknya nanti di situ. Nusuknya itu tidak boleh yang 90 derajat. Nusuknya adalah 45 derajat. Kalau nusuk 90, yang terjadi adalah kalian nusuk korpus penis. Nanti nggak ketemu nervusnya. Jadi harus ditusuknya ke sini. Kalau ini kebetulan cowok-cowoknya nih sediaannya cukup tebal semua orang-orangnya gitu. Ini kan tebal sediaannya nih tebal. Itu ya, ini mungkin lebih kurus. Kalau kamu meraba dirimu sendiri di daerah sini, ini akan ketemu kayak cekungan gitu. Nih. Dia bilangnya Hah? Jadi malu. Nah, jadi ini diraba di sini, ini akan ketemu kayak cekungan. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah nusuk ke situ. Tapi sekali lagi nusuknya jangan tegak lurus ya.
Nah, jadi nih raba di sini. Jadi nusuknya bukan begini. Karena kalau begitu yang kena adalah korpus penisnya. Jadi nusuknya itu begini. 45 derajat. Oke? Baru kemudian kalian aspirasi untuk tahu ada darah yang masuk apa tidak. Nah, nanti ketika ujian kalian langsung aja bilang positive thinking gitu ya, tidak ada perdarahan. Lalu kemudian masukkan setengah cc. Baru kemudian ditarik sedikit. Jangan sampai jarumnya ini keluar, lalu kemudian pindah ke lateral. Terserah mau lateral mana, lateral kanan boleh, lateral kiri boleh. Sudah. Masukkan lagi, baru kemudian aspirasi lagi. Tidak ada darah, masukkan lagi setengah, berarti sudah berapa masuk? 1 cc 2 kali ya. Baru kemudian pindah ke kontralateralnya. Aspirasi lagi, tidak ada darah, berarti masuk lagi setengah. Berarti sudah 1,5. sisa berapa? Setengah. Nah, 1,5 sudah masuk di sini. Itu kan muncul pertanyaan, dok, seberapa dalam kita nusuknya? Kalau pasiennya seperti ini, insya Allah lebih dalam nusuknya daripada pasien yang seperti ini gitu. Yang kan sediaannya tidak terlalu tebal gitu. Dibanding dengan ini lebih tebal gitu. Oh, sebelahnya lebih tebal lagi. Nah, jadi apa namanya? Indikatornya adalah apa? Jadi ntar kalau ada HP saya rusak nanti gantinya iPhone juga. Atau jangan iPhone deh, Samsung 26 Plus ya. Keduanya. Enggak lah, Samsung aja. Nah, Samsung kan kameranya lebih jahat ya. Nah. Oke, anyway, lanjut. Jadi sudah 1,5 di situ, tapi tadi sedalam apa? Katanya begini, kalau di situ di checklist itu kan seperti menembus kertas. But menembus kertas itu jangan selalu dibayangkan seperti benar-benar kayak nembus kertas gitu. Saya melakukan sirkumsisi itu kalau nusuk itu tuh it's more about feeling sebenarnya. Gitu. Kalau ketemu yang ada kertasnya gitu, alhamdulillah gitu. Tapi tidak jarang nggak ketemu juga gitu. Nah, yang dilakukan kalau misalnya sudah seperti itu, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah ketika kita nusuk, kemudian tadi kan sudah 1,5 masuknya. Yang kita lihat kemudian hasil yang ada di atasnya sini. Kalau hasilnya di sini ada jendolan, maka itu mengindikasikan bahwa Kurang dalam. Ya, kurang dalam. Karena apa? Karena gini, fascia Bach itu sebenarnya apa sih? Fascia Bach itu. Fascia Bach itu sebenarnya adalah jaringan ikat kuat. Itu yang sebenarnya kalau ditembus, itu yang sensasi kertas itu fascia Bach-nya itu. Jadi gini, kalau kalian nusuk dan tembus, kemudian kalian keluarkan cairan 1,5 di sini totalnya, karena ini adalah jaringan ikat yang cukup kuat, dia nggak akan nonjol. Dia akan tetap tertahan di bawah. Tetapi kalau di sini, di atasnya ini, ya, ini kan udah nggak ada lagi ininya apa namanya jaringan ikat kuatnya, maka nanti jendol di ininya di daerah sininya, di tempat kalian nusuk itu nanti akan ada jendolannya setelah masuk 1,5. Nah itu I strongly suggest you gitu untuk merepeat lagi dengan yang lebih dalam, ya. Nah ini, oke, itu memastikan gitu bahwa bukan memastikan, salah satu indikator bahwa tusukannya itu cukup dalam. Oke. Nah, sisa yang setengah yang kalian lakukan adalah ini kan kesahnya kayak ereksi nih. Padahal sebenarnya tidak sekeras ini ketika dalam kenyataan di lapangan. Dalam kenyataan di lapangan itu mudah kok menarik penis, bukan menarik sih, membalik penis seperti ini tuh mudah gitu. Ya, kan tidak sebegini gitu, tidak
segini kerasnya gitu. Kalau pada saat bayangkan anak kecil mau disirkumsisi kan berasa takut gitu. Kalau takut kemudian anak itu ereksi kan aneh ya. Kalau takut kan justru mengkerut gitu. Nah, jadi yang ukurannya sudah mini itu yang S menjadi XS gitu. Nah, makanya yang selanjutnya yang kalian lakukan adalah sisa setengah itu nih balik. Maka di sini ada yang namanya frenulum kan. Nah, di frenulum itu kan satu garis dengan rape penisnya. Nah, jadi kalian nusuknya jangan dalam karena dia subkutan di sini, subkutan intrakutan. Ini tidak perlu aspirasi. Ya, tidak perlu aspirasi. Jadi langsung masukkan sisa setengah itu. Di sini justru berkebalikan dengan yang ini. Di sini harus terjadi jendolan. Kalau tidak terjadi jendolan artinya kalian nusuknya kedalaman. Ya, terlalu dalam. Oke? Nah, sudah selesai, habis 2 cc. Maka yang kalian lakukan selanjutnya adalah Cek anestesinya. nah, biasanya kalau untuk saya sudah selesai saya lakukan anestesinya, saya akan melakukan kayak pemijatan seperti itu. Tujuannya adalah untuk menyebarkan. Nah, di sininya juga saya akan melakukan pemijatan dan di sini juga saya akan melakukan pemijatan. Oke? Untuk memastikan bahwa dia sudah jalan apa tidak anestesinya, maka pasiennya diajak berkomunikasi, tetapi berkomunikasinya jangan yang gini. Yang kita berikan tadi obat apa? Anestesi lokal itu fungsinya adalah untuk menghilangkan sensasi nyeri, tapi dia tidak menghilangkan sensasi raba. Artinya, ketika pasien itu ditanya, misalnya di sini, berasa kada? Dia pasti akan bilang rasa. Tapi dia kalau misalnya anestesinya udah jalan gitu, ini kalau dipencet seperti ini dia tidak akan nyeri lagi gitu. Ya. Nah, jadi yang kalian lakukan menurut saya jangan menanyakan, "Ding, sakitkah?" No. I don't suggest you gitu untuk kalian menanyakan seperti itu. Maka yang kalian lakukan menurut saya mengeceknya itu cukup seperti ini, baru kemudian pasiennya ajak komunikasi, nanya-nanya apa kek gitu, tapi bukan nanya ini. Nanya misalnya tadi Ading siapa karenanya Ding gitu, kelas berapa gitu, ranking berapa Ding, kesini tadi lawan siapa. Well, this is dumb question gitu, kita udah jelas nih sama mamanya di situ gitu misalnya, masih ditanya lagi. Tapi poin kita nanya bukan sebenarnya untuk menggali informasi, but it's more about distracting our patient daripada daerah ini. Ya, jadi sekali lagi saran saya hindari menanyakan sakit kading gitu, no. Ya, jadi sebaiknya tidak menanyakan. Oke, kalau obatnya sudah jalan, and then what you gotta do next? Dibuka pakai klem. Oke, tujuan membebaskan tuh sebenarnya apa? Tujuannya apa? Biar nggak terpotong lens. Tujuannya lagi apa? Bukan di Membersihkan situ sih. That's the point. Membersihkan smegma, ya. Membersihkan smegma itu sama dengan membebaskan gland penisnya. Kenapa? Jadi gland penis itu memang harus terekspos. Tujuannya adalah apa? Supaya di daerah corona glandisnya ini tidak tertumpuk nanti smegma gitu. Smegma itu merupakan kumpulan dari kelenjar keringat dan Minyak. air mata. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Jadi keringat dan minyak itu nggak nyampur di situ gitu. Ya, jadi kalau dia kebuka dia bisa dibersihkan. Tapi kalau dia tetap dalam kondisi seperti itu, ya dia akan tetap numpuk gitu. Jadi saya pernah menemukan tuh, kalian pernah tahu apa ya istilahnya? Kepala susu. Apa susu? Kepala susu. Kalian pernah nyoba nggak susu cair, lalu kemudian kalian kasih asam? Apa yang akan terjadi? Yes. Seperti itulah smegma. Jadi, tapi smegma itu biasanya lebih padat lagi. Nah, itu yang harus dibersihkan dari corona glandisnya.
Oke. Nah, caranya ada berbagai macam cara. I'm gonna give you example yang paling simple meskipun sebenarnya it's not really applicable gitu. Nah, caranya adalah bahwa ini tinggal dibuka aja seperti ini, baru kemudian dibersihkan. Tapi tidak semudah itu Ferguson dalam kenyataan di lapangan. Ya, nih dibersihkan seperti ini sampai ke corona glandisnya ya, sampai ke corona glandis. Nah, baru kalau sudah selesai, baru kemudian dikembalikan. Ini langkah pertama yang menurut saya tidak rasional, yaitu tadi tidak rasional karena kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Ada kasus-kasus di mana ya, ada apa? Ada kasus-kasus di mana kan ada tipe anak kecil yang tidak terlalu terampil dengan jari tangannya, sehingga penis fungsinya cuma untuk kencing gitu. Tapi ada anak yang hobinya itu menggeliming, you know. Menggeliming tuh kayak di hobi di apa namanya? No, it's not fidgeting juga. Maksudnya because you don't really have anything to do and then that's basically you do gitu. Kalau misalnya contoh gabut atau kadang-kadang misalnya gabut ke telinga kan bisa. Gabut misalnya ke hidung bisa. Nah, yang ini dia gabutnya ke kemaluan gitu. Kalau sudah seperti itu, ada kemungkinan it's going to be really easy for you to clean gitu, karena ternyata gland penisnya itu udah muncul. Jadi nggak perlu sampai yang penuh kekuatan doa dan air mata kita narik ke belakang gitu, nggak perlu. Jadi dia udah bersih duluan. Nah, itu kalau saya ketemu pasien seperti itu yang alhamdulillah gitu. Karena apa? Karena seringkali dia tuh nempel banget sehingga susah nariknya. Kadang-kadang tuh sampai luka gitu. Nah, jadi itu ya. Satu, dengan menggunakan kasa. Jangan pernah menggunakan kapas. Karena kalau kapas apa yang terjadi? Lengket. Serat-seratnya itu nempel di situ. Ya, jadi pakai kasa. Oke, itu cara pertama. Cara yang kedua adalah, cara yang pertama sebenarnya adalah tinggal tarik. Bisa nggak? Kalau bisa ditarik saja tanpa alat bantu, ya sudah, tarik aja, bersihkan. Itu pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan kapas. Tarik dikit, bersihkan, tarik dikit, bersihkan. Itu cara kedua. Itu kalau yang agak-agak perjuangannya gitu, ada perjuangannya. Nah, yang paling susah itu caranya adalah kalian ambil klem bengkok. Tapi saran saya klem bengkok ini yang ujungnya nggak terlalu tumpul, yang nggak tajam banget juga gitu. Ya, bukan klem ini. Ya, tajam. Nih misalnya lebih tajam dari ini ya, tapi jangan terlalu tajam juga gitu. Tapi harus bengkok. Harus bengkok. Nah, yang bengkok seperti ini yang kalian lakukan adalah persis kalau kalian masang spekulum hidung. Kalau spekulum hidung itu kan masuk, tutup, buka, tutup, tarik. Tet gitu. Nah, itu. Caranya juga gitu. Nih. Jadi gitu ya, misalnya nih. Ini misalnya begini. Nah, disisihkan begini. Itu sampai semuanya bisa kebuka. Baru kemudian corona glandisnya kalian bersihkan. Okay? So you have 3 option basically that you can do to clean gland penis. Ya, paham? Okay. Nah, kalau sudah bersih, kalian kembalikan ke posisi semula. And then, what should you do? Next. Melakukan antisepsi, lapisan dalam percutium dan Diapain? antisepsis dengan larutan betadine. Boleh kalau mau dilakukan dengan betadine, tapi jangan pernah melakukan itu dengan alkohol. Apalagi tadi kalau sempat ada yang perlukaan kalau pakai alkohol, meskipun ada anestesinya, tapi tidak disarankan sih gitu. Kalau kalian mau membersihkan dengan ini tadi,
kasanya tadi kan kasa pakai kasa alkohol, kasa betadin gitu. Silahkan. Oke, sudah, terus jangan kembalikan ke situ. Pasang klem arteri lurus. Klem arteri, Iya. klem biasa sebenarnya, belum perlu klem arteri. Ya, kita ambil klem, ada 3 klemnya, kita letakkan di jam 6 6, 11 1. 6, 11 dan 1. Nah, rabit sudah. Itu jam 1. Oke, terus Praktikum disuntik di jam 12 dari distal Proksimal. oke, nah kita gunting di jam 12 sampai kurang lebih setengah senti dari corona glandis. Ini corona glandisnya tarik ke distal setengahnya. No, proksimal apa distal? distal Dari distal ke proksimal. Dari Distal dari corona glandis. distal dari corona glandis. Eh, Distal nggak ya istilahnya seperti itu? Iya, menjauhi sumbu tubuh. Menjauhi sumbu tubuh kan distal. Nah, jadi setengah senti dari sini ke sini. Kenapa begitu? What do you think? Why? Buat disisain, Pak. Iya, kenapa ya, Mak? Kenapa bukan setengah sentinya itu ke sini gitu? Kenapa ke sini? Belakang gitu. Dijahit. untuk yang kan sebelum kita lakukan pemotongan secara keseluruhan itu ada tali kendali. Mm-mm. Kan tali kendali itu kan di jahitnya itu antara mukosa dengan kulitnya. Itu Mm-mm. kan butuh jarak dong. Kalau misalnya makin ke dalam berarti kan menjauhi dari si kepalanya itu. Jadi nanti pas dipotong jadinya kan lebih ternyata sih dalam pikiran saya. Nah, bisa aja sebenarnya kalau mau ke sini, tapi bahayanya bukan itu, bukan bahaya sih, maksudnya drawbacknya bukan di situ gitu. Apa kira-kira? Takut kerobek lebih jauh. Takut? Takut kerobek lebih jauh. Tambah sengaja. Kenapa? Kok bisa robek? Karena ketarik. Ketarik by who? Kalau ereksi. Nah, itu poinnya. Jadi gini, setengah senti kita lebihkan ke distalnya dari gland penis, itu kayak semacam kita bikin kayak, nih kalau cowok-cowok tuh pakai celananya tuh kayak celana baggy gitu. Bukan celana, mohon maaf banget, bukan celana cungkring. Tapi celananya itu bawahnya itu harus lebih panjang. Tujuannya apa? Sehingga ketika si anak ini ereksi, kan ereksi dia akan memanjang. Jadi dia punya space gitu, space kulit untuk nggak apa-apa deh diregangkan sedikit gitu. Sehingga nanti nggak masalah. Tapi bayangkan gitu, kalau dalam awal aja bentuknya, bukan bentuknya, tekniknya itu sudah tight gitu, skinny gitu ya. Kalau jeans tuh ibaratnya udah skinny, ketika ereksi makin mau manjang ukurannya, keberubut, you know. Well, tidak semudah itu juga sih, kulitnya itu akan jadi robek gitu. Tetapi nanti buat pasien itu tidak nyaman. Malah kalau misalnya motongnya itu ke kepanjangan, yang terjadi adalah nanti bentuk penisnya jadi akan bengkok. Gitu. Oke, nah jadi harus ada istilahnya, ini kita bikin space gitu di sini supaya nanti ketika ereksi nggak masalah gitu. Ya, nah itu. Oke, kita potong tadi. Motongnya terserah siapa, mau kesini dulu, mau kesini dulu, atau mau dari bawah dulu, itu terserah kalian aja, suka-sukanya kalian. Pakai tali kendali lagi, Dok. Nanti pakai tali kendali, Oh, well, harusnya sih belum ada ya, belum sebelum di ini kan. Oke. Nah, kita pasang tali kendali. Terserah ya, kalian mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini, itu silahkan. Dua-duanya punya keuntungan dan kerugian. Yang ini keuntungannya apa? Bisa diserap. Bisa apa? Diserap.
ini juga bisa diserap. Sudah terpasang. Oh, Praktis. Yang ini lebih praktis. dan jarumnya. Jarumnya udah nempel, sehingga kekhawatiran untuk lepas tuh tidak ada. Tapi kerugiannya adalah Panjangnya sih tidak bisa dilihat. yes, ya. Jadi kalau ini kan ini berlipat-lipat kayak gini kan. Nanti kalau kita menjahit itu karena bukan teberubut sih, apa namanya? Tepuntal-puntal, you know? Tepuntal tuh apa sih bahasa Indonesia tepuntal? Kelilit-lilit. Ya, kelilit-lilit. Tuh kan kalian juga bingung mencarikan bahasa Indonesia tepuntal gitu. Biar kulit nempel sama kulit. Sebelumnya aku fiksasi itu. Nah, jadi keuntungannya ini adalah jarumnya ini tidak akan pernah lepas. Tapi ya itu tadi, kemungkinan untuk apa tadi tepuntal bahasa Indonesia? Kelilit. Itu kemungkinan untuk kelilit itu besar. Oke. Nah, sini ambil di jam 12. Oke, ambil jam 12. Sisakannya agak panjang. Baru kemudian ini kepanjangan. Nah, oke. Ini yang disebut sebagai tali kendali. Fungsinya apa sih? What do you think? Fungsi tali kendali itu? Sesuai namanya. Mengendalikan. Iya, mengendalikan apa? Torpedonya. Dari sini. Supaya senjata mungkin dok. Atau melingkar aja mati. Enggak juga. Menggunakan penjahitan karena Kenapa? Ada yang melakukan penjahitan itu mengarah ke jam 6, jadi kan di bawah kita harus tidak yakin Kulitnya itu misalnya di sini, jadi bisa dipisah saja di situ, jadi nggak kemana-mana terus jahit samping-sampingnya nanti udah. Bisa. Atau misalnya mau menjahit di sini. Ini kan kondisinya kalian pada saat ujian itu kan tidak punya asisten. Jadi harus ngerjain benar-benar sendiri. Nah, sehingga kalau mau menjahit di sini yang kalian lakukan adalah nih, sini kan. Sehingga lebih mudah. Kalau misalnya ini mau dijahit yang di sebelah sini, maka dibeginikan. Sini dijahit gitu. Kalau yang di sini ini tinggal dibeginikan gitu. Ya. Sekali lagi ini ukurannya bukan ukuran yang sebenarnya. Konsistensinya, kekenyalannya juga bukan kekenyalan yang sebenarnya. Jadi nanti mudah aja begini nih. Nah, ya, oke, itu fungsi tali kendalinya. Sudah pasang tali kendali, terus kita apain? kan habis itu dilakukan pemotongan, habis itu baru dilakukan pemeriksaan apakah ada perdarahan atau tidak. Oke, nah kita cek ada perdarahan apa tidak. Cek perdarahan apa tidak adalah dengan menggunakan nih kasa. Kita cek bekas yang kita potong tadi ada apa tidak. Kalau ada, maka yang kita lakukan, nah itu ini saya nggak terlalu suka, ini harusnya agak lebih tajam gitu. Ya nggak tajam-tajam banget, tapi nggak yang lebih kecil lah ujungnya gitu. Nah, yang kita lakukan kemudian adalah misalnya ini sumber perdarahannya ketahuan nih di sini gitu. Kita klem. Ya, kita klem baru kemudian kita
ligasi. Ligasinya terserah dengan cara apa. Cara yang pertama adalah dengan mengikat. Jadi cukup ini, ya. Cara mengikat itu yang pertama. Oke, mau dicontohkan kah? Nah, misalnya dua satu biasanya. Kita balik. Oke. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan penjahitan. Jadi kalau dijahit itu gini, keuntungan penjahitan itu adalah dia tidak mudah lepas. Tetapi buat orang yang tidak terbiasa menjahit itu perlu waktu. Yang cara yang ini tadi, yang mengikat itu dia lebih singkat, lebih cepat pengerjaannya. Tetapi kalau kalian itu mengikatnya, jangan-jangan ujungnya ini yang keikat, ujung klemnya ini yang keikat, sehingga ketika klemnya ini dilepas, terberugut, terlepas gitu. Nah, jadi terserah kalian ya, mau yang mana gitu. Sebenarnya kan diajarinya begini harusnya ya, supaya menghindarkan kalian kena tusuk gitu. Kalau pasiennya kena HIV/AIDS itu atau hepatitis atau infeksius yang lainnya. Nah, oke. Untuk mengatasi perdarahannya udah selesai. Terus kalian harus pastikan bahwa seluruh perdarahannya sudah teratasi. Ya, ini tadi udah diklaim berarti udah bisa kita lepas. Oke, kita cek lagi perdarahannya. Oke, let's say tidak ada perdarahan lagi, udah beres. Kalau perdarahannya ada 5 ya 5, tapi saya belum pernah tuh menemukan perdarahannya ada 5 gitu. Paling maksimal itu ada 3, paling maksimal gitu. Oke, terus apa lagi? Lakukan penjahitan pada jam 12, kemudian 3 dan 9. Oke, nah jam 3 dan jam 9 itu tekniknya sama dengan yang jam 12. Ya, nah ini tali kendali tadi. Nah, jadi kan ini jahit biasa ya. Jadi jahit di sini menghubungkan antara ini kena plaster. Oke, untuk yang jam 3 sama tekniknya. Selanjutnya untuk yang jam 6, nah ini yang berbeda. Kenapa berbeda? Ada yang tahu? Kenapa di jam 6 tuh beda? Beda sendiri. Karena di bawah. Ada apa dengan di bawah? Harus ada ereksi jadi ke bawah mungkin. bentuknya Dia lebih malu sendiri. Hah? Bentuknya kenapa? bentuknya lebih kan agak mencong gitu. Terus? Jadi mungkin bawahnya agak beda gitu. No, bukan itu.
Iya, di daerah frenulum sebenarnya dijahitnya itu. Kenapa? Ada apa gitu? Ada asisten anatomi nggak di sini? Yuk. Ayo, ada apa di situ gitu? Namanya jangan dibalas dengan pertanyaan. I'm asking question and you answer with the question. Apa? Yuk. Ada apa dengan daerah itu sehingga dia perlu treatment yang agak khusus gitu? Dari anatomisnya memang. Tapi jangan berpikir anatomis itu dalam arti sederhana ya. Apa yang dipelajari di anatomi itu? Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Gitu. Apa? Kulitnya mungkin kalau di bagian pen itu destinasi tujuan fenomenalnya menumpuk di bagian fenomenal, jadi Bukan itu. kulitnya apa ini? Ini nggak pernah lihat. Jadi di daerah situ banyak pembuluh darah. Jadi dengan pembuluh darah itu treatment di daerah situ cara menjahitnya itu harus lebih spesifik. Tujuannya adalah supaya jangan sampai perdarahan di kalau ada perdarahan di situ tuh bisa ketutup gitu. Kalau seperti ini tidak cukup kuat gitu untuk mengatasi banyaknya pembuluh darah di daerah situ. Nah makanya caranya khusus. Jadi dia kan gini, kalian tuh terserah memulainya dari mana, tapi intinya adalah misalnya ini bukan jahitan, siapa namanya? Perlukaannya kan seperti ini. Ini rape penisnya, ya. Ini yang luka yang kita bikin. Maka ini 4 regio kan, kanan bawah, kiri atas, kanan atas. Yang bisa kalian lakukan adalah sini, tarik ke sini, jahit ke sini, ikat. Ini ikat. Atau ini ke sini, ikat. Atau ini ke sini, ikat. Intinya adalah apa istilahnya? Menyilang, tapi ada istilah khusus yang dipakai di sini. Apa eight. Apa eightnya? Eight. Jahitan angka 18. Matrix horizontal. 8, 7. Rule of 8 or something. Jahitan angka 8 gitu aja tulisannya. Nyebrang kali ini. Ya, jadi nah misalnya itu tadi. Jadi bawah sini, kanan bawah ke kiri atas. Baru kiri bawah ke kanan atas. Baru kemudian kalian ikat antara kanan bawah dengan kanan atas. Paham? Bisa jembrakan aja nih. Sebenarnya di gambar itu ada loh. Wah, ini. Gambar coba. No, di gambar itu ada Coba cari. gambar penis. Nah nih. Jadi dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Atau ini ke sini, ke sini, ke sini. Terserah. Kalau saya lebih suka silangnya itu di dalam. Muka-muka kebingungan. Gini, kita skip dulu, nanti setelah saya lepas handscoon baru saya contohkan. Oke. Nah, anggap sudah. Itu kemudian apa lagi? Selesai darah. Sebelum itu, Lepas tali kendali. yes, tali kendalinya dilepas dulu, baru kemudian ininya juga dipotong. Sudah selesai semua, baru kemudian sisa-sisa darahnya itu kalian bersihkan. Jadi gini, ini kan darah itu kan membeku ya, mengeropeng dia jadinya gitu. Jadi di sini itu akan ada sisa-sisa pengeropengan. Nah, jadi ini nah, baru dibersihkan. Membersihkannya jangan pernah pakai alkohol sekali lagi, entah pakai NaCl atau Aquades, ya. Jadi silahkan dibersihkan.
Oke, habis sudah kropeng-kropengnya, lalu kemudian Diberikan salep antibiotik. nah, salep antibiotik yang kalian lakukan adalah seperti ini. Kasa, kalian buka. Oke, nah kalian lipat seperti ini. Kalian lipat seperti ini. Baru kemudian di sini kalian kasih gentamisinnya. Oke, nah kemudian kalian pasang yang ada gentamisinnya ini seputar luka. Ini saya cerita kenyataan di lapangan dulu ya. Setelah ini, kenyataan di lapangan adalah ini tempelkan ke badannya pakai plester. Enggak. Ini kan nggak nyampe, Kamu gitu. ya kan? Nggak nyampe. Tapi kalau seandainya tadi anggaplah ukuran penisnya cuma setengahnya ya. Nah berarti kan di sini. Nah ini masih memungkinkan gitu untuk dilakukan. Nah jadi tinggal dipasang sini pakai sama dengan 2 kali. Sama dengan boleh, silang boleh. Oke? Boleh kada dok pakai sama dengan, kada pakai silang, terserah, yang penting nempel. Oke? Gitu. Tapi kalau pada saat kalian ujian gitu ya, menurut saya yang harus kalian lakukan gini aja. Ini masuk sini, di sini. Yang penting gland penisnya tidak ketutup. Baru kemudian kalian pasang. Nah, disisit. Disisit. Oke? Oke. Pertanyaan? Sebelum saya contohkan yang itu tadi, ya. Ada 2 pertanyaan. Tadi Ya. yang kontrol itu berarti dijahitnya itu cuma di perineumnya aja atau langsung ke Perineum. Jauhan perineum. Belum. Yang mana? yang kontrol nanti? Yang jam 12. Jam 12 yang buat kontrol. Kendali. Yang dari Aha, kenapa? itu dijahit perikutiumnya aja atau sampai ke kulit Dengan mukosa. kena mukosa juga? Pereputium dengan mukosa.